Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas 10 saham yang kemarin tanggal 10 Maret mengalami penurunan atau bahkan ada beberapa saham yang koreksinya sampai ARB. Jadi apakah kita lihat apakah saham-saham ini masih punya potensi menarik atau harus kita segera tinggalkan ya untuk saham-saham ini. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasi lonceng kalian untuk mendapatkan informasi terupdate-nya. Jadi kalian gak akan ketinggalan ketika saya mulai upload video terbaru. Oke, jadi langsung aja. Yang pertama, untuk saham pertama adalah saham PGAS. Untuk kita lihat technical analisisnya. Nah, untuk PGAS ini sendiri kemarin saya hapus aja dulu resisten minornya. Oke, jadi ternyata dia kemarin ARB ya bisa minus 6,8% untuk saham PGAS ini, tetapi dia masih berada di atas area ini ya, dimana area ini adalah area support sebelumnya, atau bisa kita lihat ini adalah, saya besarkan dulu biar enak garisnya. Kalau saya tarik seperti ini adalah area resisten ya. Sebelumnya di sini resisten, di sini support dan menjadi resisten, dan kemudian resisten ini di breakout dan retest di sini, dan kemudian retest lagi di sini dan di breakdown di sini untuk menjadi support, di sini retest untuk menjadi resisten maksud saya, dan kemudian di sini dia breakout lagi dan sempat di breakdown dan dia ternyata di breakout lagi di sini di area ini. Nah, jadi dia sekarang sedang berada di area ini ya, dimana area ini bisa kita pertimbangkan untuk kita mulai masuk ya. Tapi kalau ini saya buat garis seperti ini, nah ini juga bisa jadi untuk area support afternya ya, dimana ini sebelumnya kan dia juga sudah breakout ya dari area ini. Nah, di sini dia resisten, di sini resisten, di sini juga sentuhan resisten, dan dia di candle ini sudah breakout ya. Sudah breakout dan kemudian dia retest di sini, dan apakah dia nanti di sini berarti ketemunya di sini ya. Di sini dia ada dua support yang akan menyangganya. Jadi kita lihat nanti ketika sampai di sini PGAS ini apakah candle yang akan muncul. Jadi apakah dia masih bablas merah atau ada konfirmasi candle hijau bahwa dia akan segera naik ya. Jadi misal kita masuk di harga, dapat di harga ini, misal di harga penutupan kemarin dan candlenya sudah hijau ya, misalnya cut loss kita satu tick di bawah dua area ini sekaligus, dimana ini adalah area support sebelumnya atau resisten sebelumnya, dan di bawah garis support trendline afternya ini sekalian, jadi sekitar 2,43%, dan resisten kita targetnya ada di sini di harga 1560 di sini ya, di sini. Dan kemudian kalau dia berhasil breakout dari area ini, di kita tertingginya ada di sini ya, di sini, dimana ini adalah resisten sebelumnya, dan di sini juga area, bisa dibilang area support sebelumnya juga di harga 1640. Jadi kemungkinan maksimalnya terdekatnya, maksudnya tercepatnya kita bisa dapat sekitar 13,89%. Sebelumnya kita akan bisa dapat sekitar berapa nih, 8,33% dengan cut loss kita 2,43%. Tentunya itu dengan catatan ini ada pantulan ya di sini. Jadi kalau masih merah, jadi jangan masuk dulu. Masih merah dan volumenya juga masih besar, kita jangan masuk dulu. Ada kemungkinan dia masih akan menjebol area ini. Nah, tentunya kalau dia menjebol juga dari area ini, kita bisa tunggu di mana? Kita bisa jemput dia di bawah sini ya, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya. Sini jajan resisten, dan kemudian di sini adalah area, di sini breakout ya, di sini adalah area retestnya. Jadi kalau ternyata dia ngejebol juga area ini ditembus, kita bisa tunggu dia di bawah area ini. Kita bisa jemput dia di bawah area ini, misal sudah ada pantulan, sudah ada indikasi hijau atau candle yang mendukung untuk dia ada pergerakan untuk bullishnya, kita bisa ambil di area ini. Dan resisten kita di sini ya, di sini di harga 1420 ini, berarti kita kemungkinan cut loss kita 2,35% kalau kita ambil di harga 1275, dengan resisten kita 11,37% untuk saham PGAS ini. Jadi kita bisa pantau untuk saham PGAS ini apakah nanti dia ARB lagi. Berarti kalau dia ARB lagi, dia berarti otomatis masuk ke dalam area ini ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam area ini, ya udah kita tinggal tunggu dia ke bawah sini atau kita tunggu dia breakout lagi di atas ini, seperti itu. Oke, kalau dari trennya sendiri sini masih uptrend ya,
si uptrend. Kalau nanti pun seumpama dia turun lagi, apakah dia garis MA50 ini bisa menahan atau enggak ya. Jadi kalau dari garis MA50 nya ini bisa kita lihat dia sejajar ya dengan garis trendline support uptrendnya ini. Oke. Kalau dari divergennya kita belum bisa lihat karena di sini belum ada pantulan ya, belum ada pantulan. Oke, jadi seperti itu untuk saham PGAS. Selanjutnya ada saham KKGI. KKGI ini sendiri kemarin juga turun sekitar 6,49%, dimana kemarin saya buatkan area rejection seperti ini di sini, dimana ini adalah sebelumnya adalah area resisten ya. Sini resisten, di sini resisten, dan kemudian ketika dia kemarin sampai di sini di area ini dan dia reject juga reject, saya berharapnya ketika di sini dia ada pantulan lagi. Di sini adalah area resisten sebelumnya ya. Ada pantulan dan dia kembali ke atas atau malah berhasil breakout dari area ini, tapi ternyata dia lanjut turun ya. Jadi kita hapus aja karena udah nggak guna. Nah, kalau dari trendnya sendiri di sini kita bisa lihat garis MA50 dan MA200 nya dia sudah membentuk uptrend ya, di mana garis MA50 sudah bergerak ke atas dan garis MA200 nya ada di bawah ya. Nah, jadi kita lihat aja pergerakannya saham ini seperti apa. Mungkin ini bisa jadi ini pola weaknessnya ya, pola weaknessnya kita akan cari di mana dia akan bersandar atau di mana dia akan turun. Oke, mungkin di sini bisa kita pertimbangkan ya di area ini. Kalau saya panjangkan, oke, jadi seperti ini. Jadi di sini bisa kita lihat ada mendekati area resisten ya. Apa kita lebarkan sekalian aja untuk lebih mengkonfirmasi. Sini. Jadi di sini adalah area resisten sebelumnya. Kemudian resisten ini di breakout ya, di breakout dan retest di sini. Jadi kita tunggu dia kembali ke area sini. Coba kita lihat kalau dia kembali ke area sini dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, udah cukup lebar ya sebenarnya. Jadi kita anggap aja kita masuknya di dalam area ini. Dan resisten kita di sini. Tertingginya di situ atau di sini untuk yang pertama kalinya. Jadi kalau dia ternyata oh ini ya berarti ada ini ya, tapi udah ngejebol juga ya berarti ya. Sini kalau kita lihat ekornya ini dia harusnya dia tertahan di harga 432 tapi ternyata 434 tapi ternyata dia juga nge-breakdown ya. Jadi itu juga ditembusnya. Jadi kita bisa tunggu dia di bawah area ini dan kita cukupkan dengan risk reward kita di bawah 10%. Jadi kita bisa tunggu pantau dia di dalam area ini. Jadi kita misal masuk di harga 360 untuk saham ini dan resisten pertama kita di sini. Cut loss kita 1 tick atau 2 tick ya, di bawah area ini. Berarti itu sekitar berapa ini? Sekitar 5% tingkat cut loss-nya, dan resisten terdekat kita yang pertama ada di 20,56% di harga 434. Dan kalau dia berhasil breakout juga dari area ini, nggak menutup kemungkinan dia bisa sampai ke area resisten tertinggi ini sebelumnya ya. Oke, jadi di harga 532. Jadi kita bisa ada kemungkinan dapat 47,78% untuk saham KKGI ini. Tentunya kita harus sabar, kita harus melihat dia tunggu dia sampai ke area ini dulu, di mana ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Oke. Seperti itu. Enggak ada. Oke. Jadi langsung aja ke saham yang lain. Yang berikutnya adalah saham ESIP. Nah, saham ESIP ini sendiri kita hapus dulu trennya. Nah, di sini adalah ada area rejectionnya. Di sini area rejectionnya, dan kemudian dia ternyata lanjut turun ya. Di sini kita buat aja resisten downtrendnya seperti ini. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya lowernya semakin merendah ya. Di sini lower high-nya ternyata selanjutnya terbentuknya lower low. Jadi ada kemungkinan dia akan bergerak seperti ini. Seperti ini ya. Jadi semakin lama semakin turun. Oke. Jadi ini kemarin dia membuat gaps lumayan sebesar ini untuk saham ESIP ini. Jadi kita
coba cari di mana ada area support resistennya. Sini. Oke, di sini ya. Di sini ada area resisten sebelumnya, resisten, di sini resisten, dan resisten di breakout, dan kemudian sempat retest di sini untuk menjadi support. Nah, jadi kita lihat dia ketika mendekati area ini, apakah yang terjadi? Kalau di area ini dia ada indikasi pantulan muncul candle hijau doji atau candle inverter hammer atau candle hammer, kita bisa mulai cicil masuk, dan cut loss kita 1 tick aja misal di bawah area ini, misal kita dapat di sini lah ya. Dan resisten kita bisa di sini resisten downtrendnya ini. Tapi kalau kita lihat itu terlalu tinggi banget, kita cari dulu resisten minornya. Nah, mungkin di sini ya. Mungkin di sini adalah support resisten sebelumnya, dan support ini resisten ini di breakout dan sempat retest di sini di area ini. Jadi kita bisa pertimbangkan ini untuk menjadi resisten terlebih dahulu. Jadi kalau kita masuk dapat di harga di dalam area ini, dapat harga 102. Cut loss kita 1 tick atau 2 tick atau 3 tick di bawah area ini, yang penting masih di bawah 10%. Jadi sekitar 7,84%. Kalau saya target cut loss saya di harga 94, dan resisten terdekat kita ada di sini ya. Di harga 137 dengan persentase sekitar 35,29%. Tentunya kalau dia breakout dari area ini berhasil menembus juga, dia akan kita ikutin aja arah resisten downtrendnya ini. Jadi ini semaksimalnya kita bisa misal di sini kita bisa dapat masih sekitar 50% ya kalau dia mengikuti area resisten downtrend ini dalam Oke, seperti itu. Kalau dari garis MA50 dan MA200-nya di sini kemarin dia sempat turun ya, sempat tertahan di garis MA50, tetapi tanggal 10 Maret kemarin ternyata dia langsung ngegap. Jadi openingnya dia di harga 127 dan closingnya di harga 116. Dia kemarin minusnya minus berapa nih? Masa 22%? Coba kita lihat dia turunnya. SIP, nggak ada SIP ya. Coba saya cek di di broker saya. SIP. Jadi dia ARB ya, dia ARB minus 6,45%. Jadi udah ngegap dan dia ARB lagi, udah ngegap dia malah ARB. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa tunggu dia di area ini ya, dan di area ini juga ada garis MA 200-nya. Jadi di sini garis MA 200 juga bisa berfungsi sebagai supportnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada saham Elsa. Nah, saham Elsa ini sendiri kemarin juga saya sempat buat videonya. Jadi saya rekomendasikan karena dia baru aja breakout dari area resisten tertingginya ini. Ternyata dia di sini reject. Dan di sini di candle ini dia ARB, dan kemudian dia di sini muncul candle doji, dan ekornya tertahan di sini, retest di area ini, dimana area ini dijadikannya lagi untuk menjadi resisten lagi. Dan ternyata di tanggal 10 kemarin dia juga lanjut turun masuk ke dalam area resisten downtrendnya ini, dimana ini adalah area resisten mayornya ya. Sini resisten, dan di sini resisten, dan di sini resisten. Jadi kita bisa tunggu dia di area ini untuk saham Elsa, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya, di sini resisten, dan di sini ada pantulan untuk menjadi support. Oke, jadi kita bisa tunggu dia masuk ke dalam area ini atau mendekati area ini dengan resisten kita di sini yang kita pertimbangkan pertama kali ya. Nah, jadi kita tunggu dia di area harga 296, maksimalnya mentoknya di harga 292 ya. Tapi kalau dia turun dari 292, sebentar. Ini saya kecilkan lagi aja biar lebih pas.
Nah, di sini jadi 290 ya. Jadi kalau dia ternyata 292, tapi ternyata kalau dia turun dari 292, jadi kita jangan masuk dulu, bisa jadi dia akan ke support yang ini. Jadi ketika dia sampai di area ini dan ada pantulan, kita bisa nebeng masuk ya. Masuk dengan resisten yang bisa kita pertimbangkan pertama kali adalah resisten mayor downtrendnya ini dulu. Tapi kalau dia berhasil breakout, kita bisa jadikan resisten yang ini. Resisten yang ini untuk menjadi resisten selanjutnya. Oke. Jadi untuk Elsa yang tadi ya, jadi kesimpulannya Elsa kita bisa tunggu dia di area ini di harga 292 sampai di harga 296. Jadi kita bisa pertimbangkan di area itu untuk kita mulai entry, tentunya dengan konfirmasi candle dan bid offer yang oke ya. Terus dari sini dia sebenarnya sudah, kalau dia bisa bertahan lama di atas ya, dia ini garis MA50 dan MA200 sebetulnya akan terbentuk golden cross ya di sini. Jadi karena sudah berdempetan, sudah mendekati, tapi kalau seumpama dia turun lagi dari area ini dan ternyata turun juga dari garis MA50, jadi otomatis dia akan melebar lagi ya. Jadi nggak akan terjadi yang namanya golden cross. Kalau dari RSI-nya sendiri ini naik tapi ininya mendatar. Gak ada ya. Oke. Jadi tadi kesimpulannya untuk saham Elsa, divergennya belum ada. Terus kita lihat LSIP. Nah, LSIP ini ternyata kemarin dia setelah reject dari area ini dimana area resisten sebelumnya, dan kemudian dia reject di area ini, padahal area ini kan sudah di breakout ya kemarin ya. Ternyata ditembusnya juga, dan kemudian dia sempat retest di sini dan kemudian menembus lagi area ini. Jadi untuk LSIP ini sendiri kita bisa tunggu dia di area ini, kembali ke area ini ya. Dimana area ini adalah area support sebelumnya. Di sini support, di sini ada resisten, dan di sini juga ada resisten dan resisten, dan di sini ada area istilah retestnya. Jadi kita bisa tunggu dia turun ke area ini di harga 1275. Cut loss kita satu tick aja, atau mau di sini udah lebih dari 10% ya. Jadi satu tick aja di bawah area ini sekitar 1,57%, dengan resisten kita di sini di area ini di harga 1385. Jadi ada kemungkinan dia sampai ke situ, dengan berarti kita dengan tingkat cut loss kita, kalau kita masuk di area ini di harga 1275, cut loss kita 1,57%, dan resisten kita di 8,63%. Tentunya itu tadi ketika dia sampai di sini kita tunggu pantulannya ya. Kita tunggu pantulan candle apa yang muncul, candle hijau apa seperti candle doji, candle yang penting hijau lah ya. Yang penting, dan itu risk rewardnya masih oke istilahnya. Jadi belum terlalu ketinggalan jauh banget. Misal di sini, misal di harga 1305, oke, masih oke ya, masih cut loss kita masih cuma 3,83%, dan resisten kita masih 6,13% untuk saham LSIP ini sendiri. Nah, di sini juga masih uptrend ya. Di sini masih ada golden cross-nya, dan di sini juga kebetulan di sini ada garis MA50 yang menyambutnya di area yang sama, yang kita bisa jadikan acuan untuk kita menunggu dia. Jadi bisa jadi dua area ini. Yang pertama area support ini, area retestnya, dan yang kedua adalah garis MA50 yang akan mencegatnya, asalnya menghambat pergerakan penurunannya. Semoga aja. Oke, selanjutnya ada saham Raja. Nah, saham Raja ini kemarin sudah breakout ya dari area resisten trendline downtrendnya ini, dan kemudian sampai di sini dia reject, dan kemudian di sini dia turun lagi ya, turun lagi di sini di area ini, dimana area ini saya buat adalah area support dan resisten sebelumnya, resisten tertingginya. Dan kemudian dia ternyata masuk lagi ke area ini. Jadi kita bisa tinggalkan aja dulu ya. Jadi kita bisa pantau dulu saham ini, karena dia geraknya seperti ini. Bisa jadi dia akan seperti ini, dan malah masuk lagi ke area ini. Jadi untuk kalian yang punya saham ini bisa
keluar dulu ya, bisa keluar dulu, bisa jadi ini saham ini akan kembali downtrend ya, kembali downtrend. Tapi kalau yang kalian yang belum punya, kita bisa tunggu dia berada di area ini lagi, dimana area ini adalah area support terkuatnya ya, bisa dibilang. Ini adalah resisten sebelumnya, resisten dan kemudian resisten di breakout, dan di sini ada area retestnya. Dari sini juga dia sudah sempat retest juga. Oke, jadi kita bisa tunggu dia di area ini karena di sini juga sudah nge-breakdown juga dari resisten ini. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali turun ke area sini. Jadi kita tunggu turun ke area sini, dan ini adalah dua resisten. Jadi di sini kita misal masuk di sini, catalyst 1 tick di bawah area ini, resisten pertama kita adalah ini yang kita pertimbangkan, dan kalau dia berhasil breakout lagi, kita bisa tunggu dia di resisten ini, dan kalau breakout lagi, kita bisa tunggu dia sampai ke resisten ini juga, dimana ini adalah sebelumnya adalah resisten sebelumnya ya, resisten dan ada support sini, dan di sini juga ada resisten. Oke, jadi maksimalnya kalau kita masuk di sini kita bisa dapat sekitar 35,90%. Tentunya kita bisa pantau dulu ya pergerakan dari saham raja ini. Jadi kita tunggu dulu, jangan gegabah, jangan masuk sekarang. Jadi kita pantau dulu sampai dia ke area 156 ini. Selanjutnya ada saham SGER, saham energi ya. Oke, jadi ini bisa kita lihat dia sudah breakout dari all time high-nya. Di sini dia sudah breakout ya, sudah breakout, dan kemudian dia sedang istilahnya ini apa ya, sedang weaknessnya, jadi ada pelemahannya di sini. Jadi kita lihat ini kan nggak ada ini resisten ya, seperti biasa kita bisa menggunakan bantuan Fibonacci ekstensi di sini, dan kita masukkan dia di sini. Oke, jadi bisa kita lihat di sini. Ini resisten tertinggi sebelumnya di 0,618, dan kemudian di sini dia masih tertahan ya, masih tertahan di resisten 2270-nya. Jadi kita bisa lihat dia nanti seperti apa, apakah dia breakout atau turun. Kalau dia kembali turun, kita bisa jemput dia di area ini. Catalyst 1 tick di bawah area ini, dan resisten kita di sini lagi. Jadi sekitar kalau kita masuk di harga 1900 misalnya, catalyst kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, di harga ini saya buat asumsinya 1780. Jadi kita ada kemungkinan catalyst kita 6,32%, dan kita bisa dapat take profit sekitar 19,47%. Tentunya kalau area ini di breakout juga, kita bisa sampai ke sini di harga 2840. Jadi kita dapat sekitar hampir 50% ya. Jadi kita bisa pantau dulu untuk saham ini apakah dia turun ke sini lagi, atau kalau enggak, ternyata kalau dia breakout kita bisa ambil di atas ini dengan catalystnya sama 1 tick aja di bawah area ini, dan target kita di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi kita pantau dua kondisi itu, dia turun ke sini atau breakout dari area ini. Kalau breakout kita ambil, kalau turun kita tunggu dulu dia sampai ke area ini, kita jemput dia di bawah area ini. Oke, kalau dari trennya sendiri bisa kelihatan sangat jelas ini trennya uptrend kuat ya. Oke, garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200, dan di sini juga candle-candle konsisten berada di atas garis MA 50-nya untuk saham SGER ini. Jadi ini saham energi, tapi dia kemarin cuma minusnya cuma 4,02 ya, dan dari volume juga masih di bawah garis MA 20, padahal saham-saham energi yang lain banyak yang sampai ARB dan minus berjilid-jilid ya. Oke, selanjutnya ada MLIA. Nah, saham MLIA ini sendiri baru aja breakout ya, baru aja breakout, dan dia sedang retest. Di sini bisa kita lihat ini adalah resisten downtrendnya, dan dia sudah breakout dari area resisten tertingginya juga, dan dia di sini sudah retest. Kita lihat dia sudah retest. Jadi kita tunggu nanti konfirmasi candlenya seperti apa dan bid offernya seperti apa. Jadi kalau nanti bid offernya oke, dan dia sudah muncul candle hijau dan offernya dimakan terus-menerus, ada indikasi dia akan bergerak naik, oke, kita bisa langsung nebeng masuk aja dengan resisten yang bisa kita pertimbangkan di sini. Terdekatnya itu sangat dekatnya. Jadi kita bisa masuk misal dapat harga 2180, dan catalyst kita di harga 2100, kita kemungkinan catalyst kita 3,67%, dan resisten terdekat kita di 2330 di harga persentasenya 6,88%, dan resisten selanjutnya yang bisa kita pertimbangkan adalah di sini. Di sini dan di sini.
Jadi pertama resistennya di harga 2500, kita akan dapat kemungkinan sekitar 14,68%, dan resisten selanjutnya di sini di 2650. Jadi maksimalnya kalau kita masuk di sini ketika dia sudah retest dan ada indikasi pantulan ya, jadi ada sinyal pantulan, kita bisa maksimal dapat sekitar 21,56% dari saham MLIA ini. Selanjutnya ada saham, sebentar kita lihat dulu dari garis MA-nya. Oke, trennya sedang sudah bagus ya, masih uptrend, dan dan candle-candle juga masih berada di atas atau sudah bergerak di atas garis MA 50-nya. Oke, selanjutnya ada saham Adro. Nah, saham Adro ini sendiri ternyata kemarin dia turun membentuk candle doji seperti ini, dan dia masih berada di atas area resisten tertinggi sebelumnya ya. Nah, di sini resisten tertinggi sebelumnya. Nah, jadi kita lihat untuk saham Adro ini istilahnya sekarang masih berada di tengah-tengah ya. Berada di tengah-tengah, di mana ini juga Fibonacci ekstensinya ada di harga 3040 ya. Oke, jadi kita bisa tunggu dia, mungkin kita lihat dia nanti di 2900 ini seperti apa, dia ngejebol atau dia bertahan ya. Oke, jadi kita bisa mulai beli ketika dia breakout aja di area ini. Dan cut loss kita coba kita lihat di sini udah kebanyakan ya. Oke, di sini aja cut loss kita 1 tick di bawah, misal dia breakout, kita bisa beli di sini, atau kita bisa masuk di area ini juga nggak apa-apa sebenarnya, karena ini kan masih area yang kuat ya, bisa area yang kita pertimbangkan. Yang jelas kalau Fibonacci ini kan hanya perhitungan ya. Kalau ini kan di harga 2900 itu adalah emang resisten sebelumnya, jadi bisa kita pertimbangkan, kita masih bisa masuk di area-area ini karena ini juga terbentuk doji dan volumenya juga hijau dan sudah melewati garis MA 20-nya. Jadi misal kita masuk di harga 2980, cut loss-nya 1 tick aja di bawah area ini, atau di bawah sini sekalian, di bawah area resisten uptrendnya ini. Jadi di harga 2710, jadi sekitar 9,06%, dan target kita ada di resisten ini, di resisten apa istilahnya, resisten Fibonacci-nya di harga 3600, sekitar 20,81% untuk saham Adro ini. Jadi kita bisa mulai masuk ya, cicil masuk. Saya kecilkan aja garisnya. Oke, seperti itu. Untuk saham Adro ini kita masih bisa langsung masuk aja ya, karena di sini udah terbentuk doji ya, atau dojinya hijau dan volumenya juga oke. Kita bisa masuk di harga 2980 dengan kita batasi cut loss kita di 2 posisi ya. Pertama di bawah area ini, di bawah harga 2900, atau di bawah ini sekalian, di bawah garis resisten uptrendnya. Di sini resisten, di sini juga resisten. Oke. Jadi tinggal pilih aja untuk tingkat cut loss-nya. Selanjutnya ada saham AALI. Sebentar. Saya mau lihat MA-nya dulu. Nah, di sini masih kuat ya, masih strong. MA-nya masih berada di atas garis MA 200 dan candle-candle masih kuat berada di atas garis MA 50-nya. Selanjutnya kita lihat AALI. Nah, AALI di sini adalah kemarin saya buatkan area ini ya, area breakoutnya ya, dimana di sini adalah resisten sebelumnya, di sini juga resisten, dan kemudian dia sempat breakout juga, openingnya langsung di atas sana, dan ternyata di breakdown lagi, dan dia sekarang masih tertahan di resisten istilahnya apa ya, resisten mayor downtrendnya. Sini bisa kita lihat. Saya hapus dulu. Nah, di sini resisten downtrendnya, di sini resisten, di sini resisten, di sini resisten. Dan sekarang dia posisinya masih bertahan di area resisten downtrendnya ini. Nah, jadi kita lihat nanti apakah dia mantul atau enggak di area ini ya. Oke, ini juga bisa kita buat juga area misalnya seperti ini. Nah,
Kenapa saya buat area seperti ini? Bisa kita lihat ini adalah resisten sebelumnya ya. Di sini resisten dan kemudian dia turun, kemudian dia menjadi resisten lagi dan kemudian dia turun lagi dan menjadi support di sini. Nah, di sini juga sempat ada pantulan ya di sini, pantulan dan dia naik dan kemudian dia masih tertahan di area ini. Jadi coba kita masuk di sini, misal nanti ada candle hijau, cut lossnya 1 tick aja di bawah area ini dan resisten kita di area ini. Jadi kita ada kemungkinan kalau kita masuk misal dapat harga 11.625 karena oke, bid overnya oke dan asing juga sudah mulai akumulasi dan kita mulai cicil masuk ya misal. Nah, dan misal atau closingnya nanti terbentuk hijau di sini di area ini, kita bisa pertimbangkan masuk dengan membatasi batasan cut loss kita 1 tick di bawah area ini ya, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya. Oke, jadi kita bisa masuk di sini. Dan resisten kita ada di sini di harga 12.475. Jadi sekitar cut loss kita 2% dan resisten kita sekitar 7,31% untuk saham AALI ini. Oke, kita lihat. Tentunya kalau ternyata dia nanti open market dia langsung ngejebol ke area ini, jadi kita bisa pertimbangkan kita bisa jemput dia di area ini ya. Dimana di area ini ada garis EMA 50 dan ada juga area sebelumnya dimana ini bisa kita lihat adalah jajaran support ya. Di sini support, di sini support di breakdown dia berubah menjadi area resisten dan kemudian di sini menjadi resisten beberapa kali dan di sini adalah area breakoutnya. Jadi kita bisa tunggu dia di area ini juga kalau ternyata dia nanti closing ya dia ngejebol area ini. Oke. Dan ketika kita masuk ke sini, resisten yang kita pertimbangkan adalah pertama kali ada di sini. Udah dekat juga sama resisten yang tertingginya ya. Sini dan tertingginya ada di sini. Oke. Jadi kita masuk misal di harga 10.100, kalau dia turun terus menerus ya, kita jegat di harga ini di harga 10.100 dan resisten kita ada di sini di 13,85%. Oke, seperti itu untuk saham AALI ini. Oke, jadi itu adalah 10 saham yang kemarin mengalami koreksi. Untuk AALI ini sendiri kemarin dia koreksi sekitar 2,71% ya. Oke, jadi kita bisa pantau saham-saham ini, bisa kita lihat pergerakannya dan kita udah saya jelaskan tadi di mana kita harus menunggu dia, di mana kita bisa masuk ketika dia mencapai posisi-posisi tertentunya. Oke, jadi sekian aja untuk analisis 10 saham ini yang kemarin mengalami koreksi. Semoga analisis ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa like video ini dan beri komentar apa aja di bawah, terserah mau itu emoticon atau request saham tertentu, silahkan. Itu membantu untuk saya mengembangkan channel saya ke depannya. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.